Besaran anuitas itu tiap bulannya tuh sama. Jadi anuitas itu bisa didapetin dari bunga ditambah angsuran. Nah, tantangannya di sini adalah gimana kita bisa nyari nilai bunga ini, sehingga nanti kalau kita udah dapat bunga ini ditambah sama nilai angsurannya, nanti kita dapat anuitas. Jadi anuitas di bulan pertama, di kedua, di ketiga itu akan selalu sama, konstan gitu. Nah, terus gimana cara nyari bunganya ini? Nah, pertama gini, kita lihat dulu. Di sini katanya pinjaman awal di bulan kedua tuh udah ketahuan. Nah, sebenarnya pinjaman awal di bulan kedua itu sama aja kayak sisa pinjaman di bulan pertama gitu. Jadi nilai ini sama ini tuh sama. Jadi bisa kita lengkapin dulu. Yang di sini tuh sama kayak yang bawah. Nah, begitupun juga karena ini sisa pinjaman di bulan kedua udah ketahuan, kita juga bisa ngisi. Berarti pinjaman awal di bulan ketiga tuh yaitu sama kayak sisa pinjaman di bulan kedua. Nah, kayak gitu. Kalau udah gimana? Nah, sekarang kan gini ya, pinjaman awal itu dapetnya dari mana sih? Karena angsurannya udah ketahuan nih, jadi ini pinjaman awal, ini angsurannya dibayarannya sekian gitu ya, ini sisa pinjamannya. Oh, berarti kalau kita mau cari pinjaman awalnya gimana? Ya tinggal kita balikin aja. Jadi 2449 itu kita kita tambahin aja sama angsurannya ya. Jadi saya pakai kalkulator dulu ya. 244 ditambah 550 100. Nah, jadi nih pinjaman awalnya itu dia adalah 3 juta. Nah, kita udah punya nih. Nah, terus karena ini bunganya adalah 3,5%, ya tinggal kita kali aja 3,5% dengan 3 jutanya. Jadi 3,5% itu sama aja 0,035. Jadi 3,5 dibagi 100 yaitu 0,035. Itu 105.000. Jadi bunganya di bulan pertama itu 105.000. Nah, nanti tuh bunga tiap bulan tuh beda-beda gitu, tergantung si pinjaman awalnya ya, nanti dikali sama 3,5% ini. Nah, ini kan kita udah nemu nih bunga di bulan pertama sama angsuran di bulan pertamanya udah ketahuan. Untuk nyari anuitasnya tinggal kita tambahin aja. Berarti anuitasnya tinggal kita tambahin aja si bunga pertama sama angsuran pertama. Jadi Rp 105.000 tambah Rp 550.100. Nah, itu kita tambahin. Nah, berarti sebenarnya besar anuitasnya itu adalah Rp655.100. Nah, itu ya, pakai Rp, sorry. Udah selesai untuk anuitasnya. Terus kalau kita mau tahu yang lain gimana? Ya ini gampang aja, sama kayak tadi. Untuk tahu kita ditanya sisa pinjaman di bulan ketiga yang ini ya. Berarti kita harus penuhin dulu semua tabelnya. Nah, yang bisa dipenuhin pertama itu angsuran dulu nih dari bulan kedua. Yaitu tinggal kita kurangin aja pinjaman awal sama sisa pinjaman. Itu nanti kita dapat besar angsurannya berapa. Nah, terus bunganya juga sama, kalikan ini sama si 3,5, nanti dapatnya berapa. Nah, terus kalau udah kita lihat lagi ke sini. Ini kan besarnya segini. Bunganya 3,5, kita kali aja 3,5 dapatnya sekian. Nah, untuk dapat angsurannya gimana? Dari nilai anuitas dikurang sama bunganya, nanti dapat angsurannya. Karena kita langsung ditanya sisa pinjaman di bulan ketiga, yang dua ini nggak perlu kita isi. Kita langsung lihat yang ini aja. Jadi kita pertama cari bunga di bulan ketiga dulu. Jadi ini kita kali sama 3,5%. Jadi 1880.500 dikali 0,035. Nah, ini jadi bunganya di sini makin kecil ya. 65.817,5 50 lah ya kalau samain nama di atas. Terus angsurannya berapa?
Angsurannya itu didapat dari anuitas dikurang bunga. Jadi kan tadi kan anuitasnya kan kita udah punya nih segini. Jadi angsuran di ketiga, angsuran bulan ketiga itu sama dengan anuitasnya, yaitu dikurang sama bunganya. Coba ya, 655 100 kurang 65 817,5. Nah ini jadi angsurannya adalah 589.282,5. 50 kalau mau disamain komanya. Ya, jadi di sini angsurannya adalah 589.282,50. Berarti sisa pinjamannya gimana? Tinggal si pinjaman awal dikurang sama angsurannya. Jadinya 188.500 dikurang 589.282,5. Nah, kita punya 1.291.217,50. Nah, itu jawabannya.